wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan sistem pengajian multimedia. Nama kelompok dengan saya sendiri Epifania Suarez, yang kedua Budi Utami, yang ketiga Riki Saputra, dan yang keempat Alfami. Biodata anggota kelompok, nama Epifania, kelas 124A24, NIM 12180830, asal sekolah SMK 3 Kupang. Biodata anggota kelompok yang kedua, nama Budi Utami, kelas 124A24, NIM 12181219, asal sekolah SMK Putra Negara. Yang ketiga, nama Riki Saputra, kelas 124A24, NIM 12182434, asal sekolah SMK SMA 1 Amnabas. Dan yang keempat, Alfami, kelas 124A24, NIM 12182016, asal sekolah SMK Abdi Negara. Sini ada tampilan menu berisi daftar karyawan, daftar jabatan, libur nasional, daftar gaji, dan slip gaji. Pada sheet daftar karyawan untuk nomor, NIK, nama karyawan, jabatan diisi manual. Selanjutnya, untuk sheet daftar jabatan, pada sheet daftar jabatan untuk nomor, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, uang makan diisi manual. Ini adalah tabel hari libur nasional. Terdapat nomor, tanggal, keterangan. Untuk kolom nomor dan keterangan itu diisi manual. Sedangkan untuk tanggal itu diisi menggunakan format cell short date. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan absen karyawan tidak masuk kerja. Di sini ada 5 tabel, itu ada nomor NIK, nomor NIK, nama karyawan, tanggal, dan keterangan. Di sini NIK kita sudah menggunakan dengan namanya validasi. Ini contohnya. Ini sudah diubah dengan validasi dan nama menggunakan nama lookup dan tanggal menggunakan cell short date. Gaji. Pada sheet daftar gaji, untuk kolom nomor diisi manual. Untuk kolom NIK menggunakan list dari data validation yang bersumber dari sheet daftar karyawan dari kolom C7 sampai C16. Untuk kolom nama karyawan menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar karyawan pada tabel C7 sampai E16. Pada kolom ketiga, untuk kolom jabatan menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari daftar karyawan pada tabel C7 sampai G11. Pada kolom kedua, untuk kolom hari kerja normal menggunakan rumus network days INTL yang bersumber dari sheet hari libur nasional pada kolom C8 sampai C12. Untuk kolom hari kerja menggunakan rumus operasi pengurangan pada kolom G8 sampai H8. Untuk kolom gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar jabatan pada tabel C7 sampai G11 pada kolom ketiga dengan kriteria pada kolom kode jabatan. Untuk kolom jumlah menggunakan rumus operasi perkalian pada kolom L8 yaitu kolom hari kerja kali K8 itu kolom harian. Untuk kolom tunjangan karyawan menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar jabatan pada tabel C7 sampai G11 pada kolom keempat dengan kriteria pada kolom kode jabatan. Untuk kolom perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan menggunakan rumus operasi perkalian yaitu BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan 6,24% kali J8 yaitu kolom gaji pokok. Untuk kolom karyawan di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan rumus operasi perkalian yaitu BPJS Ketenagakerjaan Karyawan 3% kali J8 yaitu kolom gaji pokok. Untuk kolom perusahaan di BPJS Kesehatan menggunakan rumus operasi perkalian yaitu
BPJS Kesehatan Perusahaan 4% kali J8 kolom gaji pokok. Untuk kolom karyawan di BPJS Kesehatan menggunakan rumus operasi perkalian, yaitu BPJS Kesehatan Karyawan 1% kali J8 gaji pokok. Untuk kolom tunjangan PPh 21 menggunakan rumus operasi perkalian, yaitu tunjangan PPh 21 5% kali J8, yaitu kolom gaji pokok. Lalu baris ke-18 grand total menggunakan rumus sum atau penjumlahan. Selanjutnya, slip gaji, nama karyawan dan jabatan diambil dari slip daftar gaji, penerimaan gaji pokok diambil dari daftar gaji, dari penerimaan gaji pokok sampai tunjangan pajak PPh 21 diambil dari slip gaji. Untuk total penerimaan menggunakan rumus sum F9, F13, di mana F9 adalah gaji pokok dan F13 adalah tunjangan pajak PPh 21. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan Excel. Di sini ada menu utama. Menu utama terdapat sistem pengajian PT Citra Indah yang berisi daftar karyawan, daftar jabatan, hari libur nasional, absen tidak masuk kerja, daftar gaji karyawan, dan slip gaji. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada sheet daftar karyawan, nomor NIK, nama karyawan, kode jabatan diisi manual. Selanjutnya untuk tabel daftar jabatan, ini ada nomor, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, uang makan per hari juga diisinya manual. Ini adalah tabel libur nasional. Untuk kolom dan keterangan, kita mengisinya dengan manual. Sedangkan untuk tanggal, kita menggunakan format short day. Kita bisa melihat perubahannya. Ya, ada perubahan kan? Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan absen karyawan tidak masuk kerja. Di tabel ini terdapat ada nomor, NIK, nama karyawan, tanggal, dan keterangan. Di sini NIK kita sudah menggunakan namanya validasi, dan ini adalah contohnya. Ini contoh validasi. Kita atur kembali. Dan nama di sini menggunakan lookup. Akan menjelaskan tentang daftar gaji. Pada sheet daftar gaji, untuk kolom nomor diisi manual. Untuk kolom NIK menggunakan list dari data validasi yang bersumber dari sheet daftar karyawan dari kolom C7 sampai C16. Untuk kolom nama karyawan menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari C7 sampai C16. Untuk kolom nama karyawan menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar karyawan pada tabel C7 sampai E16 pada kolom kedua. Untuk kolom kode jabatan menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar karyawan pada tabel C7 sampai E16 pada kolom ketiga. Untuk kolom jabatan menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar karyawan pada tabel C7 sampai G11 pada kolom kedua. Untuk kolom hari kerja normal menggunakan rumus network days yang bersumber dari sheet hari libur nasional pada kolom C12. Untuk kolom hari kerja menggunakan rumus operasi pengurangan pada kolom G8 sampai H8. Untuk kolom gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar jabatan pada tabel C7 sampai G11 pada kolom ketiga dengan kriteria pada kolom kode jabatan. Untuk kolom harian menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar jabatan pada tabel C7 sampai G11 pada kolom kelima dengan kriteria pada kolom kode jabatan.
Untuk kolom jumlah, menggunakan rumus operasi perkalian pada kolom L8, yaitu kolom hari kerja, kali K8, yaitu kolom harian. Untuk kolom tunjangan karyawan, menggunakan rumus VLOOKUP yang bersumber dari sheet daftar jabatan pada tabel C7 sampai G11 pada kolom keempat dengan kriteria pada kolom kode jabatan. Untuk kolom perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan, menggunakan rumus operasi perkalian yaitu BPJS Ketenagakerjaan perusahaan 6,24% kali J8 yaitu kolom gaji pokok. Untuk kolom karyawan di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan rumus operasi perkalian yaitu BPJS Ketenagakerjaan karyawan 3% kali J8 yaitu kolom gaji pokok. Untuk kolom perusahaan di BPJS Kesehatan menggunakan rumus operasi perkalian yaitu BPJS Kesehatan perusahaan 4% kali J8 yaitu kolom gaji pokok. Untuk kolom karyawan di BPJS Kesehatan menggunakan rumus operasi perkalian yaitu BPJS Kesehatan karyawan 1% kali J8 yaitu kolom gaji pokok. Untuk kolom tunjangan PPh 21 menggunakan rumus operasi perkalian yaitu tunjangan PPh 21 5% kali J8 yaitu kolom gaji pokok. Lalu pada baris ke-18 grand total menggunakan rumus sum atau penjumlahan. Saya akan menjelaskan slip gaji karyawan. Di sini ada nama PT-nya Citra Indah. Di sini juga ada NIK, nama karyawan Bu Susanti, ada jabatannya direktur, dan di sini juga ada tanggal. Di bawahnya ada penerimaan, potongan. Di penerimaan ada gaji pokok, tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan pajak PPh 21, pajak PPh 21. Di sini juga ada potongan. Ada potongan BPJS Ketenagakerjaan dan potongan BPJS Kesehatan. Di total penerimaan gaji ada 26.048.000. Di sini juga ada total potongan gaji 1.800.000 rupiah. Total gaji yang diterima atau gaji bersih 24.248.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama karyawan diambil nama karyawan dan jabatan diambil dari sheet daftar gaji, penerimaan gaji pokok diambil dari daftar gaji, dari penerima gaji pokok sampai tunjangan pajak PPh 21 diambil dari sheet gaji. Untuk total penerimaan menggunakan rumus sum F9 sampai F13. F9 itu gaji pokok dan F13 itu adalah tunjangan pajak PPh 21.